wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus masjid, apa sih namanya, lupa, Al-Badar. Saking lamanya, sudah berapa lama saya tidak kemari ya? Ada 4 tahun kali ya, 4 atau 3 tahun lebih. Dari sebelum Covid sampai sekarang sudah cukup lama tidak hadir ke Masjid Al-Badar. Para imam rawatib yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah sholat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari yang berkah ini, setelah sekian lama kita tidak berjumpa di Masjid Al-Badar ini, hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersilaturahmi kembali. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahmi kita dan taklim kita pada siang hari ini mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi kekhawatiran dengan Covid. Kayaknya udah selesai Covid ya. Jadi rata-rata sudah enggak pakai masker lagi, baik di perkantoran maupun di pasar-pasar. Tinggal sedikit yang masih mengantisipasi. Baik Bapak Ibu, waktu kita sangat singkat sekali. Tema yang saya bawakan hari ini adalah urgensi dakwah kepada seluruh umat manusia. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kemarin itu ada viral video, ada 2 video yang viral di masyarakat kita pasca gempa bumi di Gadok. Saya juga sangat terasa itu, lagi sholat zuhur saya itu, terasa goncangannya. Kebetulan saya sudah hijrah ke Bogor, ke daerah Gadok, Ciawi. Selama Covid 2 tahun itu, alhamdulillah saya membangun pesantren modern. Namanya Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia yang berafiliasi ke Gontor. Menggunakan bilingual bahasa Arab dan bahasa Inggris. Awalnya cuma iseng-iseng sebenarnya, cuma iseng-iseng aja. Lagi nganggur 2 tahun, saya bangun pesantren ini di atas lahan 1,2 hektar. Begitu saya buka pendaftaran untuk anak-anak tamat SD, biasanya kan saya bikin pesantren khusus mu'alaf. Alhamdulillah sudah 6 cabangnya di Indonesia. Nah ini saya ekspansi, bikin pesantren umum yang ala Gontor. Begitu buka pendaftaran, ya rupanya kalau iseng-iseng ini menarik juga, ya. Itu langsung 117 yang daftar, ya. Hampir, kalau saya bilang tidak ada, mungkin ada, tapi amat jarang ada buka pesantren baru langsung 100-an santrinya. Nah itu alhamdulillah di Gadok ya, Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia, yang pesantren ini kurikulumnya 100% mengikuti Gontor. Mulai dari kurikulumnya, sistem pendidikannya, kemudian tenaga pengajarnya semuanya impor dari Gontor sana. Alhamdulillah. Sekarang sudah berjalan pendidikan kita ini semester pertama. Nanti kalau antum buka di YouTube namanya Darul Ilmi Indonesia ya. Subhanallah, itulah kerja saya selama 2 tahun nganggur Covid itu, bisa membangun Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia. Baik. Apa yang viral tadi saya mengantarkan itu dari ada goncangan-goncangan, ya terasa sekali karena Gadok dengan Cianjur itu dekat sekali, ya tidak begitu jauh. Jadi saya sampai goyang-goyang begini sholatnya, ya
Tapi alhamdulillah bangunan kita bagus, kokoh, tidak ada apa-apa karena pakai borfail, kedalaman sampai 7 meter. Jadi alhamdulillah masih Allah lindungi pesantren kita itu. Nah, yang viral itu ada dua. Pertama, itu yang menjadi sorotan adalah ada satu organisasi, ya mungkin gereja gitu ya, bikin bikin tenda, ada tulisannya. Tiba-tiba ada aktivis muslim itu merobek-robek tulisan itu, dan sekarang viral, banyak orang yang mengutuk, terutama dari kalangan orang Islam ya. Justru yang paling banyak kritik, koreksi dari umat Islam. Ya, satu itu. Yang kedua yang viral juga adalah ada seorang anak di Cianjur juga, ketika peristiwa itu memang dia diajak ya mengikuti ritual mereka. Nah, yang ini tidak begitu banyak yang kritik gitu ya. Jadi kadang-kadang di satu sisi kita tidak menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Tetapi memang yang tidak boleh itu adalah kalau sampai menjalankan misi-misinya dengan cara-cara yang tidak sehat, ya itu mungkin perlu juga mendapatkan perhatian dari aparat. Jangan yang hanya merobek saja yang disoroti, tetapi yang mendakwakan agama kepada orang yang sudah beragama dengan cara seperti itu juga perlu dikritik, perlu dikoreksi. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi seimbang dia. Siapapun boleh berbuat baik. Ya, boleh berbuat baik, boleh menolong sesama apapun latar belakang agamanya. Tapi memang ya dilema, ketika orang itu ada kepentingan menjalankan misi tidak murni, menjalankan misi kemanusiaan, itu menjadi satu masalah baru gitu ya. Saya sendiri menjalankan misi juga, sebab kita tahu Bapak Ibu, dari sekian ratus agama di dunia ini, hanya ada 2 agama yang termasuk agama misi. Berapa Pak? Hanya 2 agama misi. Agama misi itu apa? Agama yang ingin memasukkan orang lain terhadap agamanya. Itu agama misi namanya. Itu cuma 2 di dunia ini. Yang pertama itu agama Kristen. Yang kedua agama Islam. Jadi agama Kristen itu agama misi, Islam juga agama misi, sama. Dan itu sama-sama ada perintah tertulis dalam kitab sucinya. Ya, kalau di mereka ini dalilnya. Ya, ada Injil Matius pasal 28 ayat 19 itu memang ada perintah tertulis. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu memang ada dalilnya, ya. Nah, ini ada 2 ayat itu. Dalam Injil Matius pasal 28 dan 19 ayat 19 dan Injil Markus pasal 16 ayat 15. Ini dalil tertulis nih. Artinya ada sebuah kewajiban bagi mereka menjalankan misi agamanya. Memasukkan orang lain terhadap agamanya itu perintah tertulis. Nah, ayat yang serupa dengan ini juga ada dalam Al-Quran. Di dalam surat Saba ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kami tidak mengutus engkau Muhammad, kata Allah, terkecuali kepada seluruh umat manusia. Basyira wa nadhira, dengan membawa berita-berita gembira dan peringatan. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi sayang sebagian besar umat manusia tidak menyadari, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an juga ada perintah tertulis untuk mendakwakan Islam kepada seluruh umat manusia. Islam itu agama misi. Rasulullah itu diutus bukan hanya kepada masyarakat Arab, tapi kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia, di barat, di timur, di selatan, di utara, semua harus mendengarkan, harus masuk ke dalam Islam ini.
Maka dalam ayat yang lain juga dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 15, surat ke-17 ayat 15, Allah mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan kami. Sampai datang kepada mereka utusan Allah yang berdakwah. Bisa jadi utusan Allah itu berupa nabi, berupa rasul, berupa kiai, berupa ulama, berupa ustadz, berupa dai, berupa mubaligh, apapun namanya, yang penting sampai kepada mereka utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Nabi terakhir. Dipastikan tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Allah sudah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Muhammad bukanlah bapak salah seorang di antara kamu, tapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan sekaligus penutup para nabi. Tidak ada nabi dan rasul sesudah nabi. Kitab sucinya pun yang terakhir Al-Quran. Tidak ada lagi kitab suci baru sesudah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kitab suci yang aktual. Tidak perlu mengalami revisi, tidak perlu mengalami perubahan, karena sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sampai hari kiamat Al-Quran itu relevan. Al-Quranu salihun fi kulli makanin wa zaman. Al-Quran itu up to date. Kapan saja, di zaman mana saja, Al-Quran tetap aktual, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran itu menjadi kitab suci yang terpelihara. Dalam surat Al-Hijr ayat 9 kata Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami pula yang menjaga, memelihara keaslian, kemurnian, keautentikan daripada Al-Quran, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berbeda dengan kitab suci yang lain, tidak dijaga, tidak dipelihara. Pemeliharaan kitab suci yang lain, Taurat, Zabur, Injil, yang melihara siapa? Nabinya. Ketika nabinya sudah meninggal dunia, pemeliharanya berganti kepada umatnya. Oleh umatnya diotak-atik, dirubah kitab suci itu sehingga menyimpang dari kebenaran. Al-Quran pemeliharaannya tidak diserahkan kepada Nabi Muhammad, tidak diserahkan kepada umatnya, tapi diambil alih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sebab Al-Quran ini adalah kitab suci sampai kiamat. Bagaimana cara Allah memelihara keaslian Al-Quran? Dimudahkannya Al-Quran dihafal. Dimudahkan Al-Quran dihafal. Maka jutaan orang Islam yang hafal Al-Quran. Dan itu Allah tegaskan dalam surat Al-Qamar. 4 ayat diulang-ulang dalam satu surat. Surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Apa kata Allah? "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dihafal, untuk dipahami. Al-Quran mudah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maukah kalian mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran itu? Ini saya ceramah agak balapan dikit nih, ngajar waktu saya. Ya, ini speednya agak cepat dikit ini, karena mau banyak disampaikan. Jadi Al-Quran itu adalah tidak usah direvisi, karena Al-Quran dipelihara oleh Allah. Lewat siapa? Lewat penghafal Al-Quran. Sepanjang zaman akan banyak orang yang hafal Al-Quran. Makanya andaikan ada kebakaran, terbakar itu percetakan Al-Quran, terbakar semua fotokopi Al-Quran, semuanya sudah ludes, tidak ada lagi. Maka dengan mudahnya umat Islam menghadirkan Al-Quran yang baru sama persis seperti Al-Quran yang terbakar itu. Kenapa? Karena Al-Quran ada dalam dada, ada dalam otak kaum muslimin, para penghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Coba kalau Bible terbakar semuanya, ludes percetakan dan fotokopinya, apa yang terjadi? Tamatlah riwayat kitab suci itu. Betul? Kenapa? Karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menghafal kitab sucinya, karena kitab sucinya tidak lagi murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudaraku, dua agama ini sama-sama misi. Ya, kita wajib memasukkan orang lain, wajib dalam pengertian dalam pendekatan dakwah.
Kita wajib mendakwakan Islam kepada orang yang belum berislam. Tetapi dalam Islam rambu-rambunya ada. Ada aturan mainnya. Tidak boleh membujuk orang lain masuk Islam. Tidak boleh mengiming-imingi materi orang supaya masuk agama Islam. Apalagi sampai dengan intimidasi, dengan memaksa atau mengatur strategi. Contohnya apa? Laki-laki muslim pacaran sama wanita non muslimah, saking pengennya dia memasukkan orang lain masuk Islam, katanya pahalanya gede. Kata Rasulullah apa? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Dalam hadis lain, minad dunya wa ma fiha. Kalau lewat perantaraanmu ada orang masuk Islam, Anda menjadi sebab orang masuk Islam, dapat hidayah dari Allah, lalu dia ikrar syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nilai itu bagi Anda apa? Khairul laka minad dunya wa ma fiha. Nilainya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ada seorang pemuda muslim saking mengejar pahala itu, akhirnya apa? Dia pacaran. Strateginya dia hamili dulu si perempuan itu. Setelah hamil lalu dia paksa masuk agama Islam. Apakah orang ini dapat pahala? Tidak. Justru si laki-laki muslim ini mendapatkan dosa berlipat-lipat. Dosa dia pertama berzina. Dosa dia pertama menghapili wanita lain. Dosa dia kedua memaksa orang lain masuk agama Islam. Itu haram hukumnya. Betul? Tapi kalau di agama lain, hal yang begini sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena tidak ada aturan main. Oh Ustadz, kita kan tidak boleh mengajak orang kepada Islam, terutama orang yang sudah punya agama. Karena sudah ada ayat mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Betul tidak? Pak, mau saya tanya. Lakum dinukum waliyadin itu dalam surat apa itu? Surat apa? Al-Kafirun. Ayat pertama apa terakhir? Terakhir. Pangkalnya apa? Qul. Qul itu artinya apa? Katakan. Katakan ini perintah atau bukan? Nah, sudah ngomong belum? Kok langsung lakum dinukum waliyadin? Belum bicara apa-apa, sudah ditutup lakum dinukum waliyadin. Semestinya lakum dinukum waliyadin itu terakhir. Tapi yang pertama Pak, qul dulu, dakwah dulu, bicara dulu, sampaikan dulu. Kalau Anda sudah sampaikan kepada orang lain kebenaran Islam, dia tidak percaya, baru ditutup lakum dinukum waliyadin. Ini belum apa-apa sudah lakum dinukum waliyadin. Kapan kita sampai berdakwah ini? Kapan kita menjalankan misi agama ini? Kalau sudah lakum dinukum waliyadin dulu. Bukan lakum dinukum waliyadin, itu terakhir. Tapi pertamanya kita qul dulu. Qul ya ayyuhal kafirun. Bicara dulu sama mereka, sampaikan dulu kepada mereka. Kalau Anda sudah berdakwah, kalau sudah menyampaikan kebenaran ini dengan aturan-aturan yang diatur dalam Islam tadi, tidak boleh membujuk, tidak boleh ngiming-ngimingin orang lain dengan materi, tidak boleh memaksa, tidak boleh mengatur siasat menghamili orang lain tadi. Tapi murni berdakwah itu adalah mengajak. Mengajak supaya berhasil. Bagaimana caranya? Diatur dalam Quran. Baca nanti dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 125. Ada 3 metode dakwah yang diajarkan dalam Al-Quran. Berapa Pak? Ada 3 metode. Alhamdulillah, ini modal saya berdakwah. Saya kebetulan belakangan ini banyak dakwah ke pedalaman-pedalaman NTT. Dan ratusan orang yang minta masuk Islam. Bahkan di NTT itu yang unik apa? Saya dakwah ke sana. Orang-orang tuanya yang masih beragama Katolik itu menyerahkan anaknya ke saya bulat-bulat untuk diislamkan. Bayangkan, aneh enggak itu? Ini ada banyak foto-fotonya, saya tunjukin nanti. Ya, saya menyampaikan ini menunjukkan foto-fotonya dulu nih. Ya, nanti saya jelasin dulu tar. Jadi 3 cara kalau antum mau berhasil berdakwah. Berdakwah ini jangan dipahami hanya dengan ceramah-ceramah di mimbar kayak begini. Dakwah itu kan secara bahasa artinya mengajak.
Mengajak boleh dengan cara bicara, bisa dengan cara bilhal, dengan perbuatan yang konkret. Anda bisa berdakwah dengan satu kebijakan, bisa dengan cara keadilan, bisa berdakwah dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Dakwah jangan dipahami hanya lewat mimbar-mimbar, lewat pidato-pidato, tidak. Dakwah itu sesuai dengan artinya, dakwah itu dari kata da'a yada'u da'watan, artinya mengajak, memanggil, menyeru, mengundang orang lain kepada Islam. Itulah dakwah. Maka dakwah ini diatur caranya dalam Al-Quran. Jangan sampai judulnya mengajak tapi isinya mengejek. Anda boleh itu. Ya. Kalau judulnya mengajak, ya mengajak, jangan mengejek. Sebab ada juga kadang-kadang ustadz yang kebablasan. Tadinya mau mengajak, malah judul akhirnya mengejek. Tidak boleh mengejek, dilarang. Apalagi sampai menghina agama lain, tidak boleh. Diatur dalam Al-Quran. Dalam surat Al-An'am 108 kata Allah apa? وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina, jangan kamu caci agama lain dan sembahan-sembahan agama lain, jangan kamu ejek. Sebab kalau kamu ejek sembahan mereka, nanti mereka menghina Allah lebih dahsyat lagi. Seperti yang baru-baru ada viral di YouTube lagi. Mengejek Allah, menghina Allah, luar biasa. Tidak boleh. Karena mereka tidak ada ilmu, mereka tidak paham dan tidak kenal Allah. Siapa itu Allah? Asal mengejek aja mereka. Maka kita tidak boleh memulai mengejek itu. Ya, kalau mereka mengejek agama kita, masih maklum kita. Kenapa? Karena mereka belum ada hidayah. Tapi kita tidak boleh sebaliknya. Kenapa? Karena orang Islam harus lebih banyak mengalah. Contoh nih. Ada dua kakak beradik kandung. Yang satu yang paling tua SMA. Yang satu lagi yang paling kecil kelas 1 SD. Dua kakak beradik. Satu hari dua kakak beradik bermain-main. Entah alasan apa tiba-tiba si adean numbu apa ini? Mukul. Numbu bahasa Medan tuh. Ya, mukul kakaknya yang paling gede. Padahal tidak ada sebab apa-apa. Ya udah namanya kakaknya geram juga dipukul begitu, dipukul balik sama kakaknya. Wong dia nggak salah apa-apa kok. Dipukul balik. Kencangan mana Pak? Mana lebih kencang pukulan anak istri dengan SMA? Oh yang SMA. Apa yang terjadi? Adiknya menjerit nangis. Ketahuan ayahnya, marah ayahnya. Yang dimarahi siapa? Kakaknya. Yang salah siapa? Yang cari gara-gara siapa? Adiknya. Kenapa kakaknya disalahkan? Karena kakaknya sudah lebih dewasa. Begitulah contoh kayak kita ini. Kita ini ibarat si kakaan, mereka itu si adean. Kalau dia kurang ajar sama kita bilang maklumlah wajar, belum dewasa. Betul? Belum punya wawasan, belum punya ilmu. Ya, jadi lebih banyak memaklumi. Kenapa? Dia tidak punya aturan, dia bebas-bebas saja. Tidak diatur dalam agamanya kayak begitu. Tapi kalau kita diatur tidak boleh. Saya sebagai mantan dari Nasrani juga, itu kalau saya Natal sama keluarga enggak pernah saya nyebut-nyebut Natal. Selama Natal enggak pernah. Mereka protes. Kenapa kalau Lebaran saya selalu bilang Lebaran sama kamu, kok kamu enggak pernah bilang selamat Natal sama kami? Saya jawab dengan bijaksana. Saya bilang bagi kalian mengucapkan selamat Lebaran itu kan tidak ada konsekuensi apa-apa. Lagi pula saya kan enggak minta-minta itu. Tapi bagi kami, bagi saya pribadi, ya, saya lebih cinta kepada agama saya, lebih cinta kepada iman saya. Saya menghargai Anda sebagai saudara saya yang beda keyakinan dengan saya. Dengan cara apa? Saya tidak mengganggu Anda, tidak mengejek Anda, tidak mengejek agamamu. Cuma saya tidak bisa mengucapkan itu. Kenapa? Karena dalam agama saya dilarang, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nah, dalilnya coba buka. Di dalam Al-Quran surat Maryam, surat ke-19 ayat 88 sampai 92. Alasan tidak boleh mengucapkan itu kenapa?
Karena mereka meyakini Nabi Isa itu Tuhan atau anak Tuhan. Allah mengatakan dalam ayat itu, wa qalu takhadar rahmanu walada. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kata Allah mengatakan, Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Anak Allah menurut orang Yahudi namanya Ezra atau Uzair. Anak Allah menurut saudara kita Nasrani adalah Isa Al-Masih. Ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak, apa kata Allah dalam ayat itu? Laqad ji'tum syai'an iddah. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang mungkar kepadaku, kata Allah. Akibat dari ucapan kamu dan pengakuan kamu itu, takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu mau terpecah. Watan syakul ardu, bumi itu mau terbelah. Watakirul jibalu hadda, gunung-gunung itu mau meletus. Anda aulir rahmani walada, karena dahsyatnya pengakuan mereka Tuhan yang Maha Pemurah itu punya anak. Wa ma yambaghi lirrahmani ayattakhidha walada, padahal tidak pantas bagi Allah memiliki seorang anak. Itu alasannya kenapa saya tidak mengucapkan itu. Karena dalam keimanan mereka yang lahir pada waktu itu adalah anak Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika Anda mengucapkan itu, maka Anda memberikan satu legitimasi, sebuah pengakuan bahwa Tuhan yang Maha Pemurah itu punya anak. Allah murka mendengarkan kalimat itu. Langit aja protes, bumi protes, gunung protes, laut protes, semua alam ini protes. Kenapa? Allah itu maha suci daripada sifat beranak. Allah tidak punya anak. Kalau Allah punya anak, dia punya menantu, punya besan, punya cucu. Akhirnya apa? Kacau dunia ini kalau udah banyak mengklaim. Akhirnya kekuasaan dunia diwariskan kepada keturunannya. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Maka Allah itu sifatnya tidak lahir, tidak dilahirkan, tidak beranak, tidak diperanak. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tunggal, Allah itu esa, dan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Bapak Ibu, kita lebih bijaksana menyikapi. Tidak boleh dengan marah. Kalau dakwah itu mengajak, jangan sampai mengejek. Dakwah itu membina, jangan sampai menghina. Dakwah itu merangkul, jangan sampai memukul. Dakwah itu mengajar, jangan sampai menghajar. Oleh karena itulah dalam Islam, dalam Al-Quran diatur metodenya. Ada berapa tadi caranya Pak? Ada 3. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu, kepada Islam. Dengan cara apa? 3. Pertama, bil hikmah. Apa? Apa itu bil hikmah? Bil hikmah itu maknanya bil ilmi, dengan ilmu. Bil dalil, dengan dalil. Bil hujjah, dengan hujjah. Bil Quran, bis sunnah, dengan Al-Quran, dengan sunnah. Jadi dakwah yang pertama caranya adalah dengan konsep, dengan ilmu. Siapa yang harus kita dakwahi dengan ilmu? Orang-orang non-muslim yang intelektual, orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang berpendidikan tinggi. Ini tidak bisa antum dakwah kepada mereka pakai sembako, tidak bisa. Kayaan dia dari kita, betul nggak? Banyakkan uang dia dari kita. Maka dakwah kepada orang ini adalah dengan ilmu, dengan konsep. Anda mengatakan Islam agama yang benar, buktinya mana? Dalilnya mana? Pakai dalil, pakai konsep, pakai pembahasan-pembahasan yang ilmiah. Sampaikan kepada mereka. Gak bisa dengan doktrin-doktrin. Ini ada segmennya orang-orang pintar nih. Orang-orang berilmu harus pakai ilmu. Nah yang kedua, ada orang tidak berilmu. Orang-orang yang di pedalaman, yang sekolahnya juga paling tamat SD, bahkan ada yang tidak SD, petani-petani. Itu tidak bisa dengan konsep. Dengan apa? Wal mau'idotil hasanah. Dengan apa itu? Dengan contoh-contoh yang nyata. Anda mengatakan Islam itu agama yang benar, agama kasih sayang, buktinya mana? Kami tidak butuh konsep, kami butuh kenyataan. Maka saya ketika ke pedalaman NTT, kebetulan saya membangun ada 3 cabang pesantren mu'alaf di NTT, di perkampungan orang non muslim nih gambar-gambarnya.
Jadi di NTT ini saya buat pesantren pembinaan mu'alaf. Saya waktunya enggak cukup. Apa yang saya lakukan? Mau'izo al-hasanah. Saya tidak ceramah, tidak bicara dengan lisan. Karena dulu saya punya pengalaman di waktu Nasrani dulu, bagaimana teknik-teknik menjalankan misi itu saya alihkan dalam Islam, itu manfaat. Kita datang apa? Kita lihat situasi, kondisi, keadaan ekonomi mereka yang sangat prihatin. Mereka tidak ada air, susah, sulit. Kita betul-betul murni dari sisi kemanusiaan. Di dalam hati kita tersirat ada niat dakwah. Tapi kita tidak bahasakan kepada mereka itu, hanya membantu saja. Saya datangkan alat-alat berat kayak begini. Saya tawarkan kepada masyarakat, mau enggak kalian dibantu dengan air? Oh, senang sekali mereka. Saya bor kemana-mana, enggak dapat airnya. Terakhir saya bantu mereka pakai air tangki begini. Setelah saya bantu mereka begini, mereka melihat Islam dari sisi yang positif. Mula-mula datanglah seorang bapak kepada saya, ya, karena melihat saya ini sangat baik menjalankan misi Islam ini, tidak bicara, tidak ngajak-ngajak, hanya dengan membantu dari sisi ya kebutuhan hajat mereka. Datanglah mula-mula seorang bapak yang bernama Pak Matius. Pak Ustaz, beta lihat Pak Ustaz ini orangnya baik, beda dengan yang ada di TV-TV. Katanya Islam itu radikal, Islam itu teroris, Islam itu ekstrim. Tapi Pak Ustaz ini baik. Beta tertarik dengan Ustaz. Bolehkah beta minta tolong sama Ustaz? Apa itu Pak? Namanya Pak Matius. Apa Pak Matius? Pak Ustaz, beta punya 2 anak putri yang sudah dewasa. Itu putri beta itu putus sekolah karena beta orang yang tidak mampu. Kalau Ustaz berkenan, kami percaya dengan Ustadz dan agama Ustadz. Ustadz, kalau bisa bantu beta. Bantunya gimana Pak? Itu kalau bisa Ustadz tolonglah bantu pendidikan putri kami. Tidak mengapa Ustadz masukkan dia Islam, yang penting anak saya ini sekolah. Oh Pak Matius, mohon maaf. Kami dalam Islam ini tidak boleh ada orang pindah karena sesuatu. Kalau saya mampu saya bantu. Tapi kalau itu sebuah alasan, oh saya tidak siap. Terkecuali putri bapak itu memang mau masuk Islam. Dan bapak bikin pernyataan tertulis. Iya, putri saya itu bersedia Pak Ustadz, yang penting dia sekolah. Saya bikin pernyataan. Akhirnya bapak, ibu, saya syahadatkanlah 2 anaknya itu. Ini penyerahan tadi beliau, ini penyerahan, bapaknya belum muslim. Akhirnya saya syahadatkan di sana di NTT. Setelah saya syahadatkan, seminggu kemudian saya bawa ke Jakarta, ke pesantren kita yang di Bintaro. Saya atur strateginya. Sampai di Bintaro itu saya kasih dia kamar yang ber-AC. Saya servis makanannya yang enak-enak. Saya cari dia sekolah yang bagus. Saya belikan dia motor. Saya kasih dia uang jajan tiap hari. Beberapa hari kemudian dia telepon bapaknya sama mamanya, Papa, Mama, tidak sia-sia menyerahkan kami ke Ustaz Nababan untuk disekolahkan dan diislamkan. Biar Papa Mama tahu, kami di Jakarta itu dikasih tempat yang bagus ber-AC, makan enak-enak, sekolah yang bagus. Beta dikasih motor, dikasih uang jajan. Kalau bisa Papa sama Mama ikut saja masuk Islam. Ini yang dakwah malah anaknya. Saya nangis itu. Ayahnya terharu, senang dia. Dia bilang apa? Kalau memang itu yang terjadi, ya. Oh ya. Ini sini tolong baterainya. Kalau memang itu yang terjadi kata papa mamanya, gini aja, adikmu kan masih ada lagi. Nanti Ustadz Nababan kalau ke sini, biar beta nanti kasih itu adikmu lagi yang ketiga, supaya dibawa ke Jakarta. Papa mama ntar dulu. Akhirnya saya ke sana lagi, ya, diserahkan anaknya yang ketiga ini, saya islamin. Bawa lagi ke Jakarta, kasih lagi tempat yang sama. Tetangga-tetangganya nanya, Pak Matius, sudah agak lama beta tidak lihat anak. Pak Matius, di mana itu anaknya? Oh, sudah di Jakarta.
Jakarta di mana? Di pesantren. Pesantren itu kan cepat orang Islam. Iya. Sama siapa? Itu ustadz yang datang sini yang suka bantu-bantu kita. Jadi masuk Islam, iya. Oh, di sana katanya dibuat enak anak kami. Dikasih rumah yang tempat pesantren yang bagus pakai AC, dikasih makan enak-enak. Tetangganya malah iri. Wah, kalau begitu beta mau titip satu juga lah anak. Dititip lagi anaknya sama saya, satu. Wah, saya islamin lagi, bawa lagi ke Jakarta. Rupanya berita cepat menyebar. Ustadz Nababan itu baik. Suka membantu orang-orang anak-anak yang tidak mampu. Karena berita menyebar kemana-mana, akhirnya rame-rame lah orang menyerahkan anak ke saya. Ini orang-orang tidak Islam. Diserahkan ke saya. Sayanya yang mampus. Bawa ke Jakarta naik pesawat semua. Dari mana uang? Alhamdulillah saya dapat ide. Saya menghubungi para duta-duta besar negara Arab. Saya hubungi duta-duta negara Arab. Duta besar Saudi, duta besar Suria, duta besar Sudan, Libya, ya, bukan Qatar, Emirat Arab dan lain sebagainya. Akhirnya mereka biayailah ini. Dihadiri pengislaman dihadiri para duta-duta besar negara Arab. Ya. Kemudian begitu duta besar Arab mengislamkan seperti ini, dihajikan langsung. Ada yang dikasih umroh, bahkan dikasih uang per anak berapa? $3.000. Subhanallah. Wah, makin bangga itu orang tuanya. Maaf, waktunya mau habis, saya percepat aja. Wah, bangga itu orang tuanya. Akhirnya apa? Ayah-ayah mereka ini, bapak ibu, saya percepat ya, betul-betulnya ini pengislaman semua ini. Akhirnya bapak-bapak mereka ini ikut masuk Islam. Ini semua pengislaman nih. Saya nggak cepat menjelaskan lagi, udah habis waktunya. Ini orang tuanya si perempuan ini juga akhirnya ikut masuk Islam, disyahadatkan sama duta besar Saudi. Kemudian ada tetangga-tetangganya para raja Kupang itu masuk Islam juga. Ya, ini saya waktu habis ya. Saya percepat aja. Ini semua pengislaman. Ya, oke, ini saya tunjukkan fotonya aja lah, nggak usah saya jelasin. Ya, di pengislaman semua ini. Ya, nah ini. Rame orang datang ke saya, minta dibawa ke Jakarta semua, pengen jumpa duta semua itu. Ya, subhanallah. Nih, semua. Saya kalau pengislaman karena saya nggak punya uang, saya harus hubungi para duta besar ngongkosin mereka. Kalau nggak mati saya nanti. Ya, alhamdulillah para duta besar ini mau dia mengongkosin. Ya, orang-orang tuanya mereka pada dapat hidayah semua. Nah ini Pak Matius tadi, Pak Matius yang pertama tadi. Akhirnya disyahadatkan oleh siapa? Yang mulia duta besar Kuwait. Bayangin anak desa, orang desa Pak di pelosok, rumahnya rumah-rumah bambu, bisa diselamkan oleh duta besar. Itu kan Masya Allah itu nilainya luar biasa di mata mereka. Berebutlah. Maka sekarang kalau antum buka di Google, pendeta-pendeta di NTT marah sama saya. Bukalah di Google itu. Apa kata mereka? Ustadz Nababan telah melakukan gerakan islamisasi di bumi NTT. Saya diteror Pak, nggak apa-apa. Hari ini saya belum berangkat dulu ke sana, stop dulu. Kemarin saya tiap bulan ke sana dakwah. Ratusan orang minta masuk Islam. Subhanallah. Ini semua pengislaman. Nah ini strategi saya. Dakwah kita begitu, silent saja. Karena saya tahu aturannya. Kan kapan kita berdakwah dengan ilmu? Kapan kita berdakwah dengan hal, dengan perbuatan, dengan bukti-bukti yang konkret? Islam itu kasih sayang. Dan yang ketiga kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah dengan apa? Dengan mujadalah, dengan dialog. Dan itu juga saya lakukan. Antum sudah lihat bagaimana debat-debat saya dengan para pendeta, termasuk dengan Saifuddin Ibrahim yang murtad. 2 kali saya debat sama dia. Dengan murtadin. Jadi ada caranya. Kalau itu kita lakukan, insya Allah mereka akan dapat hidayah. Jadi tidak boleh ngejek, tidak boleh menghina agama orang lain. Ada salurannya, ada caranya. Ya, tidak boleh maki-maki, tidak boleh marah-marah.
Makanya dakwah itu sangat indah sekali. Kalau kita mengikuti aturan Al-Quran, insya Allah mereka dapat hidayah. Maaf, waktunya sudah habis. Insya Allah nanti 4 tahun lagi kita sambung ya. Kita agendakan per 4 tahun insya Allah Ustaz ya. Karena 4 tahun sekali insya Allah. Ya. Nah ini saja. Antum mau kerja, saya kemarin ingatkan sampai jam 1 kurang 10 menit. Jadi waktunya sudah pas. Inilah gerakan dakwah kita, bahwa dua agama ini agama misi. Cuma mereka saudara kita yang non tadi tidak diatur caranya, sehingga dia kadang-kadang yang menyinggung perasaan kita, tapi kita tidak boleh melayani mereka dengan cara kasar. Saya termasuk yang tidak setuju merobek-robek begitu, tidak setuju saya. Artinya itu memang akan, apalagi itu dipublish. Mestinya Anda ketika menyobek itu jangan dipoto dong. Ini malah divideoin, dipiralkan pula lagi. Karena pasti mereka menjadi orang yang kesannya terzalimi, sedangkan dia niatnya berbuat baik. Jadi belajar kita cara-caranya. Kalau begitu kan kita cuma mengkanternya, tidak mendakwahi dia. Nah, semestinya datangi dia, dakwahi dia dong. Oh, Anda menjalankan ini begini, bagaimana? Saya kalau datangi misionaris, senang saya. Memang ini yang saya cari. Apa? Ini kesempatan dakwah kita kepada dia. Nah, maka sebenarnya kita ibarat kakak beradik kandung tadi. Selalu yang kakak yang disalahkan. Walaupun si kakak ini tidak salah. Ya, selalu si kakak disalahkan. Kenapa? Karena si kakak ini mesti lebih arif lagi, lebih bijaksana lagi. Karena dia ini si kakak yang lebih dewasa. Betul nggak? Yang salah siapa? Yang adian tadi. Cuma karena adian ini belum cukup dewasa, belum punya wawasan, belum paham apa-apa, ya sudah, kita maklumi aja. Tapi cara kita mengkanternya tidak seperti itu gitu kan. Nah, mudah-mudahan materi singkat ini bermanfaat kepada kita semua, dan mari setiap kita berniat menjadi pelaku-pelaku dakwah ini, menjadi dai dan daiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan cara kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing berbeda-beda ini, yang penting ada niat kita mengajak orang kepada kebenaran ini. Terima kasih, mohon maaf kalau kekurangan, kita tiadakan tanya jawab, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.